bilang sama pacarmu, jangan kau takut, bilang, kawan, itu dua sama-sama baku jaga ya, jangan kau bikin susah saya ini orang tua punya harapan. Salam boros. Oh ya, ini Ade Paul angkat tangan lagi, silahkan di-unmute dan bisa nyalakan kameranya, Paul. Halo, selamat malam buat kita semua. Oh ya, malam. Perkenalkan, nama saya Yuli Hegemur, asal saya Papak. Saya ingin pertanyaan saya tidak sejauh dari teman saya Paul. Yang saya ingin tanyakan dia kata Maka, bagaimana untuk mengajak kita teman-teman perempuan untuk lebih berpikir lagi yang baik untuk belajar bersama untuk lebih baik lagi, seperti kayak teman Paul tadi katakan bahwa kita itu dipandang, oh kita selalu di dapur, kita selalu cuci, kita selalu urus anak. Kalau kita bekerja nanti dimarah, kamu tinggal di rumah saja, nanti saya yang kerja, laki-laki yang kerja, urus dapur saja. Padahal kita punya talenta, kita punya berkat yang Tuhan berikan itu sama, tapi selalu dibatasi, selalu diberi kekerasan, akhirnya secara mental itu macam kita dijajah begitu secara tidak langsung. Di sini saya mau mengajak bagaimana untuk teman-teman perempuan, kita mahasiswa yang berpendidikan, yang mungkin S2, S3, yang sesama kita, kita lebih bagaimana untuk belajar atau lebih jeli untuk melihat ini. Oh, kita tuh selalu macam diajak diskusi, oh belajar bersama selesai kan minta nomor kontak ya, WA. Akhirnya yang tadi kakak moderator ngomong itu seharusnya kita belajar itu ya teman atau apa, tapi yang seringkali terjadi itu di lapangan itu kalau ada diskusi, ada rapat itu bukan untuk belajar, tapi istilah pencarian jodoh gitu. Pencarian jodoh akhirnya yang kita mau belajar atau kita mau berkembang itu akhirnya buntut. Terus pulang-pulang ada nomor baru masuk, kenalan kah? Tahu asal dari mana kah? Akhirnya secara tidak langsung kita punya mental itu terjajah. Kita tidak bisa melangkah ke depan. Akhirnya kita di situ saja. Jadi dipandang laki-laki itu, kamu tuh di situ saja, kamu tidak bisa berkembang. Mau lihat itu perempuan tuh lebih wow gitu, lebih good daripada laki-laki seperti begitu. Jadi di sini saya mau bertanya kakak, bagaimana untuk motivasi buat kita teman-teman perempuan gitu, lebih semangat lagi, terus lebih jeli lagi, jangan terlalu ya kalau ada acara baru kita ke acara, adalah kita dulu belajar apa gitu. Budaya kita tuh harus bagaimana kan, jangan budaya budem kayak barat-barat. Akhirnya mental kita tuh tidak berkembang. Akhirnya kita sudah datang, orang tua kirim kita jauh-jauh datang belajar, pulang, akhirnya kembali lagi ke dapur. Begitu kan. Terima kasih. Iya, terima kasih Adik Yuli. Mungkin karena tadi pertanyaannya ditujukan untuk Kakak Ibu Magda, jadi pertama nanti saya serahkan kesempatan Kakak Ibu Magda dulu, nanti sesudah itu Kakak Ibu Yuli kalau ingin menambahkan atau Kakak Ibu Rina kalau ingin menambahkan, kami silakan. Yang pertama dulu, Kakak Ibu Magda silakan, bagaimana cara supaya bisa berkembang ini adik-adik perempuan, supaya bisa saling motivasi diri lebih baik. Terima kasih Bu Moderator. Oke, ada nona manis. Kakak dulu SMP Don Bosco Fakfak. Berawal dari SMP Don Bosco Fakfak, mental di Gembleng dibentuk dari sana. Hidup di asrama SKKP. Kami harus ke sungai untuk ambil kayu bakar, cari sayur, naik di asrama. Jadi mental sudah terbentuk, terdidik di sana karena yang pertama hidup di asrama. Banyak hal yang kita dapat, yang kita belajar, yang pertama berdoa, yang kedua disiplin itu didapat dari asrama. Kakak dulu waktu
waktu SMP Don Bosco di Babak di asrama, sebagai Taruna Bakti di asrama, di Wincen di asrama. Positif dari asrama itu yang pertama kita banyak kali, yang pertama berdoa, yang kedua kita bisa mendapat dari teman-teman yang lain karena dari berbagai daerah masuk di asrama. Ada menispilus, ada positif, ada negatif, ada kelebihan, ada kurangnya, kita saling melengkapi di asrama. Itu yang paling pertama sekali. Dan kita belajar dewasa itu dari asrama. Walaupun kita jengkel-jengkel sama suster, pastor, dan segala macam ya, tapi itu negatif positifnya lebih banyak. Untuk kita punya masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih Ade. Untuk Ade Paul dengan teman-teman. Jangan cuma di lagu saja. Kamu suka putar-putar itu, suka download. Jadi tumbuhan yang baru tumbuh naik ini jangan dipatah. Jangan digunting, tapi disiram, dirawat, dijaga. Artinya apa? Adik-adik perempuan ini, orang tua punya masa depan dan harapan. Harta yang tidak pernah hilang. Yang tidak bisa ditukar dengan uang, dengan emas. Orang tua punya harapan. Kasih sekolah anaknya jauh-jauh. Kadang itu dia bukan pegawai, orang tuanya. Hanya bisa dengan pasir, dengan batu. Dengan pergi melaut. Kumpul-kumpul uang dengan mengeluarkan keringat. Dengan berdoa dengan air mata. Menyekolahkan anaknya, kirim uang untuk SPP, uang asrama, segala macam. Dengan harapan. Anak itu dia harus belajar. Pulang dengan bawa ijazah. Bukan pulang bawa gendong bayi, bawa pulang. Atau pulang dengan batal di jalan. Zaman saya dulu, tidak ada KFC, tidak ada handphone-handphonean. Jadi, SMP Don Bosco itu 3 tahun, kemudian pindah di SPG Taruna Bakti di Waena. Adik, supaya engkau punya mental kuat, mental baja, jadi jangan kau kalah dengan laki-laki. Yang pertama adik kau berdoa, yang kedua itu kau berorganisasi. Organisasi apa saja sepanjang sejauh dia positif adik kau ikut. Kau ambil dia punya positifnya. Karena di organisasi itu dia membentuk kita untuk jadi orang. Ya, dan itu bekal buat ketong. Kau mau merantau sampai di mana, ke depan mau jadi apa, mau bagaimana, organisasi itu yang dia bikin ketong jadi orang. Jadi jangan hanya sekedar pergi kuliah terus kuliah saja. Harus kamu mental itu lombo-lombo. Nanti laki-laki dong datang dong patah-patah pucuk yang baru tumbuh tadi itu. Jangan. Ya. Adik-adik laki-laki itu zaman dulu lain. Sekarang ini zaman sudah berubah. Ini zaman kekinian, zaman now. Jadi tolong jaga adik-adik itu baik-baik. Kalau memang mau pacaran, bukan berarti kau kasih bunting dia di tengah jalan. Bunting ya, itu kasar, kasih hamil. Itu orang tua punya harapan masa depan, dong punya cendrawasih, dong punya harta, dong punya permata, ya. Jaga dia baik-baik. Kalau kau mau dia, kau jaga dia baik, kau siram dia baik, kau rawat dia baik, kau bantu dia selama dia kuliah. Tugas kau bantu, kekurangan apa kau lengkapi. Bukan berarti kau mau gunting di tengah jalan. Kau mau kasih mati dia punya masa depan. Masa depan suram habis. Orang tua mulai kacau. Apalagi orang tua yang tidak punya pendapatan. Hanya petani yang cuma Senin Kamis. Nelayan yang pergi melaut juga hitung-hitung ombak. Ombak itu dapat ikan atau tidak dan seterusnya. Jadi sama-sama jaga, sama-sama jalan. Menghormati dia, menjaga dia. Jangan bikin hal-hal yang aneh-aneh di tengah jalan. Kalau mau di akhirat nanti kamu dua bisa menikah. Jadi adik, jangan cuma kuliah tapi berorganisasi. Yang pertama doa, yang kedua berorganisasi. Ya. Yang ketiga, bilang sama pacarmu, jangan kau takut, bilang, kawan, itu dua sama-sama baku jaga ya, jangan kau bikin susah saya ini orang tua punya harapan. Tapi kalau adik kau diam-diam, kau malu-malu, terus kau mau lagi kayak lagu itu, sudah terjadilah menurut kehendaknya, bukan kehendak Tuhan lagi. Ya, jadi kita perempuan, memang pada umumnya orang bilang itu perempuan lemah, tapi siapa bilang perempuan lemah? Buktinya saya kuat. Orang takut sama saya. Kenapa? Karena saya dulu di SMP Don Bosco, SPG Taruna Bakti, Astri Nurjaya, saya di asrama. Saya banyak kali yang saya belajar, ambil dari teman-teman, dari daerah lain, mereka juga ambil dari saya. Dari guru-guru, dari rektor. Pastor orang Belanda, pastor orang Indonesia. Terus kita, yang pernah satu lagi di kampus, saya dulu ikut menwa. Saya ikut menwa, kemudian saya dididik di Gunung itu, di Rindam itu.
Dengan resimen mahasiswa, dengan zaman itu punya pelatihan gambling mental dan fisik itu beda dengan sekarang-sekarang ini. Jadi memang kita dibentuk beda. Tapi untuk adik orang, kalau di kampus ada organisasi-organisasi apa, ikut. Tapi harus dari kita punya diri, dari dalam sendiri harus ingat. Adik itu dikirim oleh orang tua dengan harapan. Datang kuliah dan pulang bawa ijazah. Bukan datang kuliah dan pulang bawa anak atau bayi atau putus di tengah jalan. Itu yang harus adik tanam dalam adik punya diri di dalam hati ini. Mau buat apa-apa, selalu ingat kamu punya orang tua, punya wajah. Saya punya orang tua, sayang bapak dan mama. Dia bukan pegawai. Dia punya pendapatan berbulan berapa. Datang kuliah juga harus punya target. Jangan jadi mahasiswa abadi di kampus. Jangan senang-senang dengan kemewahan. KFC, dengan segala macam kemewahan, mall dan segala macam. Jangan, itu buang-buang waktu. Kau punya orang tua punya, hidup ini hanya terbatas waktu. Hanya kemudian dan belas kasihan Tuhan. Harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya. Kemudian kepada yang adik-adik laki-laki. Itu tadi perempuan salah satu dia ungkapkan dia punya pengalaman atau perasaan. Sekarang kepada adik-adik itu anak-anak Papua semua. Papua yang dari mana tadi, ada perempuan yang Timur tadi atau dari Maibrat. Pak baru nanti tanggal 3 Mei ini 13 tahun Kabupaten Maibrat. Masih dini sekali, masih baru sekali, masih sumur jagung. Kami ini sudah mau pensiun. Kalian adalah generasi emasnya Maibrat, generasi emasnya Papua Barat. Orang Papua itu biji matanya Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan, terutama adik laki-laki. Yang tadi Ibu Yuli sudah bilang masalah gender. Selalu harus kedepankan. Kalau kamu orang sekolah baik, jangan cuma sekolah. Mau yang di Jawa, jangan cuma sekolah. Terus nikmati kemewahan di Jawa situ. Kereta api, mall, segala macam, jangan. Kuliah, berorganisasi, magang lah kecil-kecilan, mungkin di bengkel ke apa di orang Jawa. Orang Jawa itu tidak baik, semua tidak baik, ada baiknya. Sambil kuliah magang. Kamu lihat bukan besar-besar yang butuh uang, harus besar-besar, tidak kecil-kecil. Sehingga pada waktu adik-adik selesai kuliah dari sana kembali, tidak kosong. Itu orang bilang kamu terkosong. Tidak hanya kuliah terus pulang kosong terus dulu di tangan begini. Tidak. Harus kamu sambilan. Mungkin magang ke, mungkin kursus bahasa Inggris ke, mungkin apa ke. Sehingga adik-adik kamu wisuda selesai pulang itu kamu terkosong. Kamu sudah ada isi, sudah lengkap. Datang. Baru mulai kata bisa apa. Memulai dari hal yang kecil. Di Alkitab dia bilang, mulailah dengan perkara yang kecil, baru dikasih perkara yang besar. Itu. Jadi kepada adik Nona tadi, jangan kau takut. Itu dari engkau punya diri sendiri. Engkau memulai buat keputusan. Engkau buat kau punya niat. Engkau gantung kau punya cita-cita di atas. Bukan si laki-laki atau kau punya pacar atau siapa. Itu hanya dari luar saja. Intinya engkau yang berdiri di atas kakimu sendiri. Engkau lah yang menentukan masa depan mulai dari sekarang. Bukan siapa-siapa. Yang di luar-luar itu hanya sekedar pelengkap saja. Pendukung saja. Dan kau ingat, kau punya orang tua menggantungkan seluruh masa depannya ada di engkau. Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Selalu mau melakukan hal-hal negatif. Bayangkanlah wajah bapak dan mamamu. Dan sayanglah mereka. Gunakanlah waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Dan selesailah berpulang ijazah untuk membuat mereka senyum. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Ibu. Memang motivasi yang luar biasa. Salam waras.